Oke, teman-teman, kali ini dengan Pak Anggit kita akan membahas siklus nitrogen ya atau daur nitrogen yang merupakan salah satu daur dari biogeokimia. Jadi langsung aja yuk kita bahas apa itu daur nitrogen atau siklus nitrogen ini ya. Baik. Nah, teman-teman, untuk itu kita harus kenalan dulu sama beberapa proses kunci daur nitrogen ini. Ya, kita lihat ya. Yang pertama, ada fiksasi. Fiksasi adalah pengikatan gas nitrogen di atmosfer, bentuknya biasanya N2, ya, menjadi bentuk organik. Biasanya proses ini hanya bisa dilakukan oleh kelompok tanaman polong-polongan, ya, kacang-kacangan polong itu teman-teman. Ya, di mana keistimewaan mereka adalah yaitu akarnya bisa bersimbiosis dengan bakteri tertentu, ya, yaitu bakterinya namanya adalah Rhizobium leguminosarum, atau juga bakteri yang kedua adalah Azotobacter sp. Ya. Jadi kalian harus bisa lihat bahwa ini kekasan dari jenis tanaman tertentu yang bisa melakukan fiksasi. Next, proses yang kedua namanya adalah dekomposisi. Ya, seperti yang teman-teman sudah pelajari, bahwa ini intinya adalah penguraian senyawa organik dari jasad makhluk hidup yang sudah mati. Dan kita sudah tahu bahwa ini akan dilakukan oleh jamur dan bakteri pengurai. Berikutnya, ya, nanti kita akan bertemu dengan proses yang namanya amonifikasi. Amonifikasi adalah pengubahan nitrogen organik dari protein makhluk hidup menjadi amonia atau NH4+. Ya. Ini juga dilakukan sama bakteri, teman-teman. Salah satunya adalah Bacillus sp. Ya. Lalu tahapan yang keempat namanya adalah nitritasi. Ini lanjutannya amonifikasi, teman-teman. Jadi hasilnya amonifikasi tadi, yaitu amonia NH4+, akan diubah menjadi nitrit atau NO2-. Ya. Ada dua jenis bakteri terkenal yang akan melakukan ini, yaitu Nitrosomonas sp dan juga Nitrosococcus sp. Ya. Setelah itu tahapannya ada yang namanya nitratasi, yaitu pengubahan nitrit NO2- yang tadi ya menjadi nitrat NO3-. Nah, bakteri terkenal yang melakukan ini namanya adalah Nitrobacter sp. Nah, teman-teman, di beberapa referensi supaya kamu nggak bingung ya. Jadi nitritasi dan nitratasi itu proses yang saling nyambung gitu ya. Pokoknya mereka itu bisa dijadikan satu proses. Ya. Jadi nitritasi dulu, ya, digabung dengan nitratasi ini. Biasanya di beberapa referensi ini disebut sebagai proses nitrifikasi. Ya. Jadi kamu nggak usah bingung ya. Nitrifikasi adalah gabungan saja sebenarnya nitritasi dengan nitratasi. Gitu, ya, tidak dipisah. Jadi dua ini hal yang sama. Lanjut, setelah nitrifikasi yang tadi sudah dipecah menjadi nitritasi dan nitratasi, proses kunci yang berikutnya adalah denitrifikasi, yaitu pengubahan nitrat, ya teman-teman. Nitrat tadi hasil dari nitratasi tadi akan diubah lagi menjadi gas nitrogen untuk dilepas ke atmosfer. Ya. Dan bakteri terkenal yang akan melakukan ini adalah Pseudomonas denitrificans. Jadi ini dulu, teman-teman kenali dulu beberapa proses kunci sebelum nanti kita akan melihat daur nitrogen yang terjadi di dunia ini. Kalau begitu langsung saja ya kita lihat daur nitrogen. Nah ini gambarannya teman-teman. Ya. Kalian nggak usah bingung dulu ini harus lihat dari mana Pak. Ya karena namanya saja daur ya. Jadi daur itu ya bisa dari mana saja. Ya. Tapi Pak Anggit sarankan ya teman-teman bisa melihat tabungan nitrogen terbesar di muka bumi ini. Yaitu mungkin kita bisa mulai dari yang di sini. Nitrogen yang ada di atmosfer. Ya. Teman-teman,
Nitrogen yang ada di atmosfer itu berbentuk gas, yaitu N2. Ini ya, N2 ya. Nah, yang tadi Pak sudah sampaikan bahwa tidak sembarangan makhluk hidup itu bisa langsung menggunakan nitrogen di atmosfer N2 ini. Ya. Kita tahu makhluk hidup kan ada jamur, ada hewan, ada bakteri, ada tanaman, begitu ya. Di antara sekian banyak makhluk hidup, ternyata hanya ada satu jenis yang terkenal sekali bisa memanfaatkan nitrogen di atmosfer, yaitu ini teman-teman. Nah ini ya, kalau kamu bisa lihat ya. Nah ini. Jadi nitrogen di atmosfer itu hanya bisa dimanfaatkan oleh salah satu jenis tanaman. Jadi tidak semua jenis tanaman ya teman-teman ya. Hanya ada satu jenis tanaman saja. Apa itu? Nah ini dia. Ini adalah tanaman polong-polongan atau kacang-kacangan. Nah, proses pengikatan nitrogen di atmosfer ya oleh tanaman polong-polongan ini prosesnya disebut sebagai fiksasi. Ya, terus di sini ya, ini adalah fiksasi. Sebentar, biar lebih. Ini kita hapus saja dulu. Oke, ya. Nah, ini prosesnya adalah fiksasi. Ya, ulangi lagi. Jadi fiksasi adalah pengikatan nitrogen di atmosfer ya untuk bisa dimanfaatkan oleh tanaman polong-polongan. Ya. Tadi juga sudah disebutkan ya di tadi ya kata kunci tadi ya. Teman-teman proses kunci ya. Jadi silakan kalian lihat. Mengapa tanaman polong-polongan ini bisa makan fiksasi? Apa keistimewaannya? Keistimewaannya terletak di akar ini, teman-teman. Nah, di akar ini ya. Akarnya itu punya bintil. Nah, ini ya, bintil akar tumbuhan. Ya. Punya bintil. Bintil itu apa ya? Bintil itu semacam bulatan-bulatan. Jadi akarnya itu tidak seperti akar tanaman lainnya, tapi punya bulatan-bulatan gitu, teman-teman. Dan tadi sudah dituliskan bahwa di dalam bintilnya itu terdapat bakteri yang bisa memfiksasi nitrogen. Ya. Tadi teman-teman bisa lihat bahwa ada Rhizobium leguminosarum dan juga Azotobacter sp. Ya, jadi ini dua bakteri yang terkenal tadi. Ya. Bisa Rhizobium, ya. Rhizobium leguminosarum, atau tadi bakteri yang kedua adalah Azotobacter sp. Nah, gitu ya. Nah, nanti kalau kalian mau lihat bisa di pause di bagian yang sebelumnya tadi. Nah, maka dari keberadaan ini dua bakteri ini paling tidak di bintil akar, maka tanaman polong-polongan bisa langsung menggunakan nitrogen untuk keperluan tanaman itu sendiri. Nah, keren ya. Lalu bagaimana? Apakah cuman ini selesai, teman-teman? Tentu saja belum ya. Lalu apa yang akan terjadi? Oke, mari kita perhatikan. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa ini ya ada tanaman polong-polongan ini pasti akan dimakan oleh predatornya, oleh hewan. Ya, gitu. Maka entah ini tanaman yang polong-polongan ataupun hewan yang tadi akan memakan tanaman polong-polongan tadi, satu titik mereka pasti akan mati. Ya, mereka pasti akan mati. Bahkan tanaman lain yang bukan polong-polongan pun itu juga akan mati. Dan seperti yang kita tahu, saat makhluk hidup ini mati, maka ini akan mengalami proses yang disebut sebagai dekomposisi. Ya, ini ya teman-teman ya. Dekomposisi. Penguraian oleh bakteri dan jamur. Inilah yang dimaksud sebagai dekomposisi. Ya. Di sini memang senyawa nitrogen organik yang berada di dalam tubuh makhluk hidup akan diurai oleh bakteri dan jamur. Biasanya sih sumber nitrogen itu paling banyak di protein.
protein-protein yang ada di dalam tubuh makhluk hidup, teman-teman. Jadi itu akan diurai, didekomposisi. Ya. Tapi ini belum selesai, teman-teman. Setelah dekomposisi, ya, maka tadi nitrogen organik yang ada tadi akan mengalami proses di dalam tanah, teman-teman, yang disebut sebagai amonifikasi. Ayo, tadi apa ya amonifikasi ya? Amonifikasi tadi adalah pengubahan, ya, tadi ya teman-teman ya, hasil dari makhluk hidup tadi yang sudah diurai, senyawa nitrogen organiknya tadi akan diubah menjadi amonia, NH4+. Ya. Nah, untuk siapa tadi pelakunya, coba kamu ingat-ingat, ada bakteri apa di sana. Nah, biasanya yang ditanyakan seperti itu. Ya, jadi ada bakteri amonifikasi, jenis tertentu yang tadi sudah disebutkan, yang akan mengubahnya menjadi amonia atau NH4+. Ya. Tapi ini juga belum selesai, teman-teman. Ini belum berakhir. Ya. Kenapa? Karena NH4+ tadi ya, itu akan diubah menjadi nitrit atau NO2-. Tadi apa ya nama prosesnya ya? Pengubahan NH4+ menjadi nitrit. Ya, namanya adalah nitritasi. Ya, ini ya nitritasi. Dan tadi sudah sampaikan bahwa ada 2 bakteri yang terkenal akan melakukan ini, yaitu Nitrosomonas, Nitrosomonas, dan juga Nitrosococcus. Nitrosococcus. Nah, nanti kalau nggak jelas ya kamu bisa lihat slide yang sebelumnya tadi ya. Nah, sehingga sekarang kamu sudah dapat nitrit. Ternyata nitrit ini pun juga belum selesai, karena kan nanti kan harus siklus ya, harus muter sampai bisa dilepas ke atmosfer lagi. Dan saat bentuknya nitrit ini belum selesai. Ya. Nitrit di dalam tanah akan diubah lagi menjadi nitrat. Ya. Tadi prosesnya namanya apa teman-teman, masih ingat? Namanya adalah nitratasi. Ya. Pengubahan NO2- alias nitrit menjadi nitrat. Dan pelakunya hanya satu tadi, yaitu Nitrobacter sp, bakteri yang ada di dalam tanah. Ya, gitu. Sehingga sekarang kamu sudah dapat nitrat atau NO3-. Lantas, apa yang akan terjadi ya kalau bentuknya sudah NO3- di dalam tanah ini? Nah, ini yang menarik, teman-teman. Ya. Kenapa? Karena nitrat ini nanti akan mengalami 2 nasib gitu ya. Akan mengalami 2 proses yang terpisah. Sebagian nitrat itu nanti akan diserap oleh tanaman lain yang bukan polong-polongan tadi. Gitu teman-teman. Kalau tadi kan yang kacang polong-polongan kan ya dalam tanda kutip mereka curang ya, dibantu soalnya. Dibantu sama bakteri Rhizobium sama Azotobacter sehingga mereka bisa langsung ngikat N2 dari atmosfer. Tapi kan tanaman kan nggak cuma polong-polongan ya. Tanaman tuh jenisnya banyak sekali. Ya. Dan tanaman itu selain yang polong-polongan hanya bisa menyerap nitrogen kalau bentuknya adalah nitrat atau NO3- tadi. So, tanaman-tanaman yang bukan polong-polongan akan menyerap nitrat ini, teman-teman. Ya. Apa nama prosesnya? Nama prosesnya adalah Nama prosesnya ini adalah asimilasi. Nah, Panggil tuliskan di sini ya. Nama prosesnya adalah asimilasi. Ya. Jadi asimilasi adalah penyerapan nitrat ke dalam tanaman melalui akarnya. Ya. Tumbuhan apa, Pak? Apapun itu. Pokoknya kecuali yang polong-polongan tadi yang dibantu sama
bakteri bintil akar tadi. Ya, maka itu semua tanaman akan melakukan asimilasi di situ. Lalu bagaimana dengan sebagian nitrat yang lain? Nah, ini yang menarik. Ya. Sebagian nitrat yang lainnya itu akan bertemu dengan bakteri denitrifikasi di dalam tanah. Artinya ini akan mengalami proses denitrifikasi. Ya. Tadi salah satu pelakunya contohnya adalah Pseudomonas denitrificans gitu ya. Nah, catatkan salah satu pelakunya tadi, bakterinya tadi. Pseudomonas denitrificans. Nah, gini. Ya. Jadi supaya kamu juga paham gitu ya. Nah, yang terjadi adalah ini denitrifikasi. Artinya nitrat NO3- tadi ya oleh bakteri denitrifikasi ini tadi akan dirubah lagi bentuknya menjadi N2 dan ini akan dilepas lagi kembali ke atmosfer. Sekali lagi ya, nitrat ini ya nitrat ya yang sudah terbentuk akan mengalami dua proses. Ya. Sebagian akan mengalami asimilasi, yaitu diserap langsung oleh tanaman-tanaman selain jenis yang polong-polongan. Ya. Sebagian lagi akan mengalami denitrifikasi, yaitu pengubahan nitrat menjadi gas N2 untuk dilepaskan ke atmosfer. Nah, ini ke atmosfer. Jadi dan pelakunya biasanya namanya adalah bakteri-bakteri denitrifikasi. Contohnya Pseudomonas denitrificans. Ya. Terus gimana Pak kalau nanti sudah menjadi N2 lagi di dalam atmosfer? Ya artinya ini akan sesuai namanya daur, berarti muter lagi ya teman-teman ya. Ini akan muter lagi terus seperti itu terus, maka ini akan terus-menerus berputar. Ya. Jadi ini teman-teman, hal-hal yang harus kamu perhatikan. Ya. Yang penting di sini adalah lihat proses-proses kuncinya, lihat urutannya, tahapannya. Ya namanya daur kamu bisa dari mana saja, tapi kamu harus paham betul bahwa apa yang akan terjadi setelah satu proses sudah berjalan. Yang ketiga adalah coba perhatikan bakteri-bakteri yang khas terjadi pada setiap proses. Kira-kira bakterinya namanya apa saja. Ya, silakan dipelajari dan semoga bermanfaat untuk membantu belajar. Thank you teman-teman.